Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Binus Online Learning, jurusan Business Management, dan kami bertiga, saya sendiri Naura Zaria Syafitri, bersama dengan Arin, dan juga bersama dengan Martania. Jadi kali ini kita akan membawakan presentasi yang menurut kami sangat penting dan relevan, terutama buat kita nih sebagai para mahasiswa. Nah, judul presentasi kami ini adalah Recharge, cara simpel mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental. Di sini kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya capek secara mental, yang dimana tugas kita juga menumpuk, deadline berkejaran, overthinking soal masa depan, bahkan kadang kita ngerasa lelah tanpa tahu penyebabnya itu tuh apa. Nah, sebagai mahasiswa, kita seringkali dituntut untuk terus produktif, tapi di tengah kesibukan itu, kadang kita juga lupa nih buat jaga diri kita, terutama dari sisi yang nggak kelihatan, yaitu kesehatan mental itu sendiri. Nah, itulah kenapa kami memilih tema ini. Karena kami percaya kesehatan mental itu bukan cuma penting, tapi krusial. Dan menjaga diri itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan kita semua. Dan dalam presentasi ini, kami akan membagikan berbagai cara sederhana dan mudah yang bisa dilakukan yang dimana bisa membantu kita semua menjaga keseimbangan, tetap fokus, dan lebih peduli terhadap diri sendiri. Dan harapannya setelah presentasi ini, kita bisa sama-sama sadar bahwa menjaga kesehatan mental adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri, dan itu adalah fondasi penting untuk bertumbuh dan sukses sebagai mahasiswa. Jadi yuk kita mulai sesi ini dan belajar bareng bagaimana caranya tetap waras, seimbang, dan tetap berdaya di tengah kesibukan kampus. Oke, untuk mengawali, sharing kita pada hari ini, yaitu kenapa kesehatan mental itu penting. Dan bisa dilihat yang sudah kita simpulkan di sini adalah hidup mahasiswa itu memang padat dan menantang ya, yang dimana kita tuh setiap hari bertemu dengan orang, kita mengerjakan tugas, kita organisasi, se dan berbagai macam lainnya kesibukan kita sehari-hari. Lalu di sini juga menjaga diri itu kebutuhan, bukan kemewahan. Jadi, sebenarnya menjaga diri itu bisa kok dimulai dari hal-hal yang simpel terlebih dahulu. Dan yang ketiga di sini, kenapa kesehatan mental itu penting? Karena tanpa recharge kita juga bisa lowbat. Jadi kita tuh bisa ngerasa bahwa diri kita tuh kekurangan energi atau bahkan ngaruh juga ke mood kita sehari-hari. Kita jadi mudah bete, mungkin kita juga jadi lebih sulit untuk mengerjakan tugas dan menjalani hari-hari kita dengan baik. Nah, selanjutnya sebagai pendahuluan sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dalam pembahasan kita tentang kesehatan mental ini, jadi di sini sebagai mahasiswa, tekanan akademik, sosial, dan perubahan gaya hidup seringkali menyebabkan stres yang serius dan ini pasti, dirasakan oleh banyak mahasiswa, nggak hanya satu 2 orang saja. Dan jika dibiarkan, hal ini dapat berakibat buruk pada motivasi belajar, kesehatan fisik, dan performa akademik. Oleh karena itu, kesehatan mental yang baik sangat penting untuk kesuksesan studi dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan memahami kesehatan mental itu sendiri. Di sini kita sudah memetakan menjadi 4 bagian yang dimana ada fisik, mental itu sendiri, sosial, dan tujuan dan makna hidup kita. Nah, jadi 4 komponen utama ini tuh sebenarnya saling terkait ya, dan di sini tuh penting untuk diingat bahwa kesehatan mental itu seperti sebuah spektrum. Jadi tidak hitam atau putih dan kita semua berada di suatu titik di sepanjang spektrum tersebut. Nah, dengan memahami bahwa kesehatan mental bukan cuma soal tidak sakit, kita jadi punya pemahaman yang lebih utuh tentang diri kita sendiri. Jadi di sini kita kadang sering kali ngerasa baik-baik saja secara fisik, tapi ternyata kita sedang stres berat karena tugas atau merasa kesepian di tengah keramaian. Itulah mengapa penting banget buat kita untuk lebih memerhatikan kesehatan mental kita mulai dari sekarang. Dan masing-masing komponen ini tuh juga saling mempengaruhi ya. So, memahami kesehatan mental secara menyeluruh bisa jadi langkah pertama untuk kita lebih sadar, lebih peduli, dan lebih proaktif dalam menjaga keseimbangan hidup selama jadi mahasiswa.
Nah, selanjutnya kesehatan fisik dari tidur yang cukup. Nah, di sini idealnya seorang mahasiswa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur berkualitas setiap malam. Ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Tidur yang cukup memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah meningkatkan fokus dan daya ingat kita. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, tidur yang cukup di sini tuh, sangat penting. Jadi, kita sebagai anak muda yang memang memiliki kegiatan yang tidak hanya satu atau 2 kegiatan saja, tapi kesehariannya sangat sibuk, kita harus peduli juga dengan kualitas tidur kita, makanya kita harus tidur yang cukup. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nih, tidur berkualitas sama dengan fokus yang maksimal. Makanya, tadi yang pertama adalah butuh 7 sampai 9 jam per malam, dan supaya kita tuh tidurnya lebih cepat, terus juga nggak terganggu, nggak begadang, kita harus hindarin gadget 1 jam sebelum tidur. Jadi memang kita harus, apa ya, karena dengan adanya gadget, dan kita membuka media sosial kita, kadang itu tuh memicu diri kita untuk begadang, yang di mana itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental kita, dan juga sangat buruk kepada fisik kita itu sendiri. Dan yang ketiga di sini adalah ciptakan suasana kamar yang nyaman. Mungkin bisa menggunakan wewangian, terus juga bisa mengganti spray terlebih dahulu sebelum kita tidur. Jadi bikin suasana yang emang bisa bikin kamu nyaman, jadinya kamu bisa cepet tidur dan pules sehingga tidurnya berkualitas. Nah, selanjutnya kesehatan fisik. Di sini kita juga harus bergerak aktif. Jadi menjaga kesehatan fisik ini bisa dimulai dengan aktivitas bergerak, aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau naik tangga. Nah, itu tuh sudah cukup bermanfaat. Mulai dari menjaga kesehatan jantung hingga mengurangi stres kuliah. Jadi kalian bisa nih luangin waktu 15 sampai 30 menit untuk olahraga ringan dan pilih aktivitas yang disukai agar lebih semangat melakukannya secara rutin. Jadi emang kadang, kita ngerasa males itu tuh ada pemicunya ya, terutama dalam olahraga itu sendiri. Jadi kita tuh bisa, mulai dari mencari teman kita untuk berolahraga bersama. Contoh jika kita lari bareng nih, janjian di suatu tempat, tentu itu akan menjadi sangat menarik dan menimbulkan rasa semangat dari diri kita untuk bergerak. Jadinya kita harus memaksakan diri kita untuk bergerak sehingga fisik kita tetap stabil. Jadi fisik sehat, mental pun juga sehat. Baik, selanjutnya ada contoh dari kesehatan fisik yang lainnya, yaitu nutrisi seimbang. Untuk menjaga kesehatan fisik, penting sekali untuk memastikan asupan nutrisi kita seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, protein tanpa lemak, dan karbohidrat kompleks sangat mempengaruhi energi tubuh dan suasana hati. Memulai hari dengan sarapan sehat, menghindari makanan olahan, serta menjaga tubuh tetap terhidrasi akan membantu kita tetap bertenaga sepanjang hari. Selanjutnya, kita pindah ke kesehatan mental. Jadi, setelah membangun kesehatan fisik yang baik, kita juga harus memberi perhatian khusus loh pada kesehatan mental kita. Kesehatan mental bukan berarti kita harus selalu bahagia, melainkan bagaimana kita mampu menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan tetap seimbang. Bagi mahasiswa, tentunya menjaga kesehatan mental itu sangat penting, karena masa kuliah penuh dengan tantangan dan perubahan besar. Nah, ada beberapa langkah praktis untuk membantu kita menjaga ketenangan pikiran. Yang pertama, atur napas untuk membantu mengendalikan stres. Yang kedua, melakukan mindfulness sederhana untuk melatih fokus pada saat ini. Dan yang ketiga adalah mengelola waktu dengan baik, agar beban tugas tidak menumpuk dan menyebabkan stres yang berlebihan. Salah satu teknik paling sederhana yaitu menenangkan pikiran. Caranya adalah dengan pernapasan perut. Dengan menarik napas melewat hidung, lalu kita akan merasakan perut kita itu seperti mengembang, lalu kita hembuskan perlahan lewat mulut.
Teknik ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan efektif untuk mengurangi stres serta rasa cemas. Yang selanjutnya, mindfulness. Apa sih itu mindfulness? Jadi, mindfulness itu adalah kemampuan untuk fokus penuh pada saat ini tanpa menghakimi. Kita bisa melatih mindfulness dalam aktivitas sehari-hari, seperti memperhatikan rasa saat makan, merasakan langkah kaki saat berjalan, atau fokus pada suara saat mendengarkan. Dengan rutin berlatih mindfulness, kita bisa mengurangi pikiran negatif dan merasa lebih tenang. Selanjutnya adalah dengan cara mengelola waktu dengan baik. Jadi, mengatur waktu dengan baik itu adalah kunci agar beban tugas tidak terasa berat. Jadi, kita bisa mulai dengan membuat daftar tugas dan menetapkan prioritas, seperti menggunakan kalender atau jadwal harian untuk membantu pengaturan waktu. Selain itu, penting untuk berani mengatakan tidak pada aktivitas yang tidak perlu, agar kita itu tidak kewalahan dan terhindar dari stres. Selanjutnya, selain kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial juga berperan sangat penting dalam kesejahteraan kita. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan dukungan, rasa dimengerti, dan koneksi dengan orang lain. Dukungan dari teman atau komunitas, bahkan dalam bentuk obrolan ringan, itu tuh dapat menjadi sumber energi yang positif dan membantu kita merasa lebih ringan saat menghadapi stres. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya hari ini. Untuk kesehatan sosial ini akan dibagikan menjadi dua breakdown point, yaitu pertama adalah terhubung dan didukung, dan untuk kedua adalah batasi sosial media. Untuk poin pertama, terhubung dan didukung. Menjaga kesehatan sosial adalah dengan menjalin koneksi dan jangan selalu merasa sendiri. Hubungan sosial yang positif memberikan kita dukungan, emosional, dan rasa saling memiliki. Usahakan untuk kita para mahasiswa untuk selalu meluangkan waktu berbicara dengan teman, keluarga, atau ikut dengan komunitas yang kita minati. Dan mohon untuk jangan ragu untuk mencari dukungan saat kita merasa membutuhkannya. Untuk poin kedua yaitu batasi sosial media. Membatasi penggunaan media sosial dan lebih fokus pada interaksi nyata itu merupakan salah satu dampak yang bagus untuk kesehatan mental kita. Meskipun media sosial bisa menjadi salah satu cara untuk kita terhubung dengan teman-teman, tetapi seringkali penggunaannya itu disalahgunakan, yang membuat kita terjebak dan membuat kita melakukan perbandingan sosial atau merasa takut ketinggalan, atau yang biasa kita sebut dengan FOMO, yang justru bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita sebagai mahasiswa. Cobalah untuk mengatur batasan waktu penggunaan media sosial dan prioritaskan interaksi tatap muka yang lebih bermakna. Untuk poin selanjutnya adalah recharge. Mulai dari langkah kecil. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil, tak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Cukup pilih 1 sampai 2 kebiasaan positif yang mudah dilakukan. Yang terpenting adalah konsistensi. Sedikit demi sedikit, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Memberi waktu untuk recharge bisa meningkatkan performa akademik dan kualitas hidup kita tentunya. Untuk poin berikutnya adalah sumber daya dukungan. Saat butuh bantuan, jangan ragu mencari dukungan. Cara-cara tersebut bisa kita temui di terdekat atau breakdown-nya adalah yang pertama, manfaatkan layanan konseling yang tersedia di kampus, atau untuk efisiensinya bisa juga menggunakan aplikasi kesehatan mental yang terpercaya. Dan jika dalam kondisi yang terdesak, kalian bisa menghubungi para tenaga profesional untuk berkonsultasi tentang apa yang sedang kalian alami. Mencari bantuan adalah langkah berani loh untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, berikut merupakan conclusion-nya adalah untuk kita mulai jaga kesehatan mental. Itulah beberapa cara simpel untuk recharge dan menjaga kesehatan mental sebagai mahasiswa. Ingat, merawat diri bukan egois, tetapi investasi untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita. Mulai dari langkah kecil dan rasakan perbedaannya. Berikut merupakan referensi materi yang bisa kita taruh. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah berpartisipasi pada presentasi ini. Semoga ide ini bisa menjadi langkah awal untuk kita lebih maju ke depan. Terima kasih.